Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Terus, buat teman-teman yang tahu lagunya bisa nyanyi semuanya ya. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa, untuk nusa dan bangsa. Oke, sahabat kreatif dimanapun berada, senang sekali Alan Albana tentunya bakal ngajak ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sahabat kreatif tentunya buat kamu yang sekarang lagi ada di Universitas Al-Ghifari. Saya pengen tahu juga di sini yang jomblo mana suaranya? Jomblo semua ternyata ya. Dan tentunya juga buat sahabat kreatif yang sekarang dengerin lewat 96 FM Pro 2 RRI Bandung atau sekarang yang sedang menyimak juga lewat channel YouTube-nya RRI Bandung. Tentunya juga pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana membangun karakter generasi muda, khususnya juga penerapannya di era 4.0 yang semakin cepat. Kemudian juga hari ini tuh bertepatan 28 Oktober itu sebagai hari Sumpah Pemuda. Bagaimana agen perubahan generasi muda ini bisa tentunya terus beradaptasi, terutama di era 4.0 yang ini tuh semakin cepat sekali. Otomatis kita semakin harus siap selalu berdekatan dengan artificial intelligence, kemudian juga bagaimana big data ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, apa yang dipersiapkan Universitas Al-Ghifari tentunya untuk siap menghadapi era sekarang yang semakin cepat itu. Untuk itu juga sahabat kreatif yang ada di rumah, di samping kanan Alan ini sudah hadir juga yaitu Rektor dari Universitas Al-Ghifari. Ada Bapak Dr. Haji Didin Muhafidin MSI. Selamat siang Pak Didin. Oke. Kemudian juga di sampingnya lagi ada seorang dosen yang sangat luar biasa juga yang dimiliki oleh Universitas Al-Ghifari, yaitu ada Bapak Dr. Haji Gunawan Undang MSI. Selamat siang Pak. Selain itu juga ada penggerak penggerak mahasiswa, yaitu ada Ketua BEM-nya juga. Selamat siang Kang. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol bagaimana penerapan karakter generasi muda di era 4.0 ini, tapi Alan pengen tahu juga sebenarnya seperti apa sih profil dari kampus
Universitas Al-Ghifari ini. Boleh Pak di siapa mikrofonnya? Saya ingin tahu dulu Pak, ini berdiri sejak kapan dia Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alan ya. Jadi Unfari ini berdiri tanggal 15 Agustus tahun 2002. Jadi tepatnya sekarang baru 19 tahun ya. Ya alhamdulillah dalam kurun waktu 19 tahun ini ya, mahasiswa Unfari ya betul-betul bisa menjadi pelopor ya. Karena hari ini banyak yang dikuasai oleh Universitas Al-Ghifari ya, terutama di kemahasiswaan ya. Mulai dari koordinator BEM Jawa Barat, sekarang Unfari Pak Alan ya. Mas Sekarang Alan. Unfari ya, wih hebat Unfari. banget. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Jadi barometer sekarang ya Pak ya. Tahun yang lalu Ikatan Sarjana Farmasi seluruh Indonesia juga di sini ketuanya. Di sini juga ketua. Iya, ya. Keren, jadi ya. istilahnya memang sekjen, tapi memang ketuanya itu sekjen, gak ada istilah presiden. Ya. Kemudian di berbagai lomba, terakhir kita juga juara internasional untuk farmasi, ya. Juara internasional farmasi, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Internasional ya cakupannya ya. Untuk lomba poster farmasi. Poster ya. farmasi. Ya. Jadi memang alhamdulillah ya, makin kesini saya lihat kreativitas dan inovasi luar biasa dari mahasiswa ya. Karena ciri 4.0 kan 3 itulah ya. Pertama inovasi, yang kedua otomatisasi, dan ketiga adalah transfer informasi. Ya dalam inovasi, alhamdulillah ya kita juga memiliki fakultas yang semua inovatif ya. Dari mulai fakultas ekonomi kita fokus ke syariah ya. Jadi kalau siapapun yang ingin kuliah mengambil syariah ya ambillah di Unfari. Atau farmasi fokus ke bahan alam ya. Dan untuk teknik pangan misalkan kita fokus ke makanan halal Mas Alan ya. Jadi insya Allah ya semua prodi di Unfari ada fokusnya masing-masing dan mungkin itu jarang yang dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Oke. Tuh, ya. Ini sebetulnya berapa jurusan Pak di Universitas Al-Ghifari ini? Baik, kita ada 5 fakultas ya. Ekonomi, FISIP, MIPA ya. Kemudian teknologi pertanian dan sastra. Semua ada 7 prodi. Ada 7 prodi ya. Ya. Baik, kemudian juga fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Unfari ini, Pak? Betul ya. Jadi memang kita dalam upaya tadi ya 4.0 sekarang semua sudah otomatisasi. Ya. Sekarang pembayaran bisa lewat Indomaret, semua ya. Alhamdulillah sudah melalui online ya. Termasuk bimbingan ya. Termasuk nilai dan sebagainya ya. Jadi insya Allah teman-teman mahasiswa bisa langsung ya melihat di akunnya masing-masing. Oke. Ya. Kemudian semua ya pengumuman apapun semua lewat online ya. Lewat online. Ya, karena kalau sekarang lewat manual ya sudah ketinggalan ya. Mungkin orangnya sudah meninggal baru sampai pengumumannya. Ya, itu, ya. Oke. Baik. Kemudian Mbak, otomasinya sudah berjalan. Berarti Unfari ini sudah siap sekali gitu ya di era 4.0 ini, bahkan sudah menerapkannya. Lantas ada hantaman pandemik COVID-19 nih Pak. Ini yang jadi penasaran adalah metode apa yang dipakai Pak sehingga mahasiswa bisa tetap berjalan proses pembelajarannya. Ya betul ya. Memang untuk prodi tertentu tetap kita kan nggak bisa daring semua Pak Alan. Ya kayak MIPA kan ada praktikum nggak mungkin daring ya. Pasti ada luring ya. Tapi prodi-prodi tertentu yang memungkinkan untuk mix luring dan daring kita laksanakan ya. Sebisa mungkin tadi ya dengan menerapkan protokol yang ketat ya. Tetapi alhamdulillah ya sampai hari ini saya belum mendengar ada mahasiswa atau mahasiswi yang terpapar COVID ya. Karena praktikum dan sebagainya. Karena memang kita bercoba tadi sangat ketat ya untuk melakukan protokol COVID ya. Ini hari ini aja ini kebetulan biasanya kita kemarin pembukaan mahasiswa baru aja kita paling hanya 30 mahasiswa. Ya. Ini alhamdulillah karena sudah mulai melandai kita berani ya. Ini ada sekitar 30 mungkin mahasiswa ya. Biasanya kita belum berani ya. Hanya karena sekarang mulai melandai kita turun di level 3 insya Allah masalahnya sudah mulai berani. Bahkan sebagian prodi sudah ada yang mulai mix antara luring dan daring. Oke, berarti sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan sudah juga mengikuti aturan pemerintah seperti itu ya Pak ya. Baik, nah sahabat kreatif di rumah dan juga teman-teman dari Universitas Al-Ghifari, ini penasaran juga bagaimana sebetulnya nanti penerapan karakter
Generasi muda ini di era 4.0 bukan hanya sekedar siap tapi juga menanamkan mental dan juga sikap di industri 4.0 ini. Tapi sebelum itu juga Alan juga nanti akan ngobrol juga bareng sama Pak dosen nih, yaitu Bapak Dr. Haji Gunawan Undang MSI, dan nanti juga ada teman kita ya Ketua BEM yang juga nanti sebenarnya bagaimana ini kan Ketua BEM ini salah satunya adalah jadi salah satu transfer informasi dari sivitas akademik kepada mahasiswa yang lainnya. Tapi sebelum itu juga kita akan simak juga beberapa informasi berikut ini. Sumpah Pemuda berisikan suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mengingatkan akan semangat pemuda-pemuda terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menjiwai pengorbanan para generasi muda bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Peringatan Sumpah Pemuda bagi generasi muda Indonesia dapat menumbuhkan rasa kerja keras, rasa persatuan dan kesatuan, rasa saling peduli, rasa simpati dan empati dalam membangun suatu kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan pemuda di masa depan adalah mengikis kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan dengan semangat bersatu dan bangkit. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Suara kreativitas. Pro2 Show goes to the campus. Pro2 RRI Bandung, suara kreativitas. RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Pro2 Show goes to the campus. Oke sahabat kreatif, Alan Albana masih ada di Jalan Cisaranten 140 Bandung. Tentunya masih di Universitas Al-Ghifari. Dan kita masih ngobrolin tentang bagaimana membangun karakter generasi muda di era 4.0. Dan kita masih ngobrol juga, ada rektor, ada dosen, ada ketua BEM-nya juga. Ini udah komplit. Ini Pak, kalau berbicara mengenai membangun karakter generasi muda di era 4.0. Nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada seluruh mahasiswa? Tentunya untuk siap, bukan hanya sekadar siap, tapi juga aplikatif menjalankan hal itu, Pak. Baik ya, jadi kalau menurut saya sederhana saja Mas Alan ya. Ya dari singkatan pemuda itu sendiri ya, P-nya harus menjadi pelopor ya. Gerakan Alhamdulillah di Al-Ghifari, kemarin kita menjadi pelopor vaksinasi untuk wilayah Kecamatan Cisaranten dan Ujung Berung ya. Kita memvaksin berapa? 2.000 ya. 2.400 orang ya. Itu dilakukan di mana Pak? Di kampus ini juga? Kerjasama Universitas Al-Ghifari dengan Poltabes, tapi dilaksanakan di kecamatan. Oh di kecamatan. Betul ya. Kemudian kita juga beberapa minggu lalu membagikan sembako berapa 700 ya. 750 ya. Ini ya. Makanya alhamdulillah kita mencoba untuk kepada teman-teman pertama jadi pelopor tadi. Dan E-nya ya harus energik ya. Saya selalu tekankan kepada mahasiswa kita, mahasiswa Unpad tidak boleh minder ya. Harus berani tampil dimanapun. Ya alhamdulillah ya. Ini ketua BEM ya, di terakhir kemarin di Jogja ya,
sebelumnya di NTB dan selalu pegang peran di sana ya. Karena sekali lagi boleh ikut kegiatan dimanapun, tapi harus jadi pelopor dan tadi ya harus energik. Ya. Kemudian yang ketiga harus mandiri ya. Jadi teman-teman di sini dituntut mandiri ya. Makanya tadi ya kegiatan-kegiatan kita selalu berusaha kerjasama dengan pihak lain ya agar tidak membebani universitas. Makanya hari ini alhamdulillah saya menyambut baik ini Mas Alan ya. Kerjasama antara Unfari dengan RRI mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Amin. Karena ini pun sebagai salah satu bentuk ya sosialisasi kita Unfari dengan cara tadi ya mandiri ya tidak membebani universitas. Kemudian pemuda U-nya unggul. Nah ini ya kita insya Allah ingin mahasiswa Unfari ya pemuda di kita harus semua unggul dalam berbagai aspek. Alhamdulillah tahun ini kita ranking 434 ya. Tapi kan dari 4.500 perguruan tinggi. Itu sudah pencapaian ya, luar biasa. Ya artinya insya Allah kita di bawah kita berarti ada 4.000 perguruan tinggi kan itu Mas Alan lah ya. Artinya saya kira sesuatu yang luar biasa ya dari teman-teman ya sehingga tadi ya prestasi Unfari alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya. Kemudian pemuda ya. Jadi teman-teman ya harus juga dinamis ya. Dinamis di sini harus terus bergerak ya. Karena apapun kita selalu mengambil filosofi sepeda Mas Alan ya. Sepeda itu kalau ingin berdiri harus terus bergerak. Ya. Kalau berhenti bergerak pasti roboh. Tuh ya. Artinya mustahil ya Unfari akan maju kalau tidak terus bergerak, harus dinamis. Ya itu ya. Tanpa itu ya mustahil ya bisa tercapai ya. Kemudian yang terakhir adalah amanah saya bilang ya. Karakter yang kita tanamkan dimanapun ya nanti mahasiswa ini mengabdi harus amanah ya, memegang amanah dengan baik ya, sehingga insya Allah akan mendapatkan percayaan dimanapun mereka berada ya. Jangan sampai saya suka guyon ya, jangan sampai pemuda, tapi bukan pemuda yang singkat itu tadi ya, tapi jadi pengangguran mabuk janda, wah bahaya saya bilang. Bahaya. Wah, ya, apalagi sekarang di musim corona ya, komunitas rondo mempesona, wah sangat bahaya ya. Makanya harus pemuda yang betul-betul menjiwai singkatan pemuda tadi ya. Pemuda nggak boleh, pemudi apalagi ya. Juga ada pengangguran, mabok dan judi, wah lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi ya. Tapi pemuda yang betul-betul bisa menjadi harapan para pemudi gitu ya. Ya. Ini menarik. Kemudian juga bagaimana nanti tingkat aplikatifnya adalah dalam proses penerapannya melalui para dosen-dosennya. Dan di samping kalian ini sudah ada Bapak Dr. Haji Gunawan Undang MSI. Beliau ini adalah sebagai dosen Unfari, dosen terbang di Medan, Ketua Umum Forum Jabar Selatan, juga pendiri dan perintis Yayasan Al-Ghifari dan Universitas Al-Ghifari. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Ini orang-orang hebat semua berada di samping saya ini. Nih Pak melihat bagaimana membangun karakter generasi muda di era 4.0 tentunya membawa nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Boleh Pak. Iya, terima kasih Kang Alan, Pak Rektor, Ketua BEM serta Ananda sekalian yang saya banggakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pro 2. Sangat luar biasa ini. Bu Kabid, Pak Kasih ya datang Pak Alan pada kesempatan yang kali ini. Ini terus terang saja saya dari Kampuang nan jauh di Mato di pesisir selatan. Ketika saya kecil satu-satunya media ya zaman Pak Sambas, zaman Pak siapa itu angkatan Pak Sambas tuh itu penyiar-penyiar yang hebat di RRI waktu itu. Satu-satunya media untuk memberitakan ke kampung saya itu adalah RRI. Tepuk tangan untuk RRI. Kalau generasi milenial ini ya cukup SMS, WA, video call begitu kan ya ke orang tua. Dulu saya itu diberitakan dari RRI baru nyampe. Kalau berita sakit Pak Rektor, hanya berita sakit itu tidak boleh diberitakan. Ya, tapi kalau sakit keras begitu kan boleh diberitakan dulu itu ya. Ini saya kira sudah berbeda. Nah gini, saya menarik Kang Alan ini satu hal yang mesti barangkali diapresiasi oleh teman-teman sekalian. Gini, sekarang RRI itu atau radio dimanapun juga asalnya kan audio ya. Iya kan? Audio kan?
Kenapa sekarang menjadi audio visual? Itu gara-gara generasi Anda tuh. Ya kan? Generasi milenial nih, ya. Revolusi industri 4.0 yang tadi itu kan ya. Tapi Anda siap-siap untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Mungkin nanti saya sampaikan ya. Oke, begini Kang Alan. Kongres Pemuda pertama ya. Kongres Pemuda pertama di Betawi atau Batavia tahun 1926 yang pertama ya. Itu tidak menghasilkan keputusan apapun. Tapi disepakati pemuda dan pelajar ya harus melaksanakan ya Kongres Pemuda yang kedua tahun 2028. Coba bayangkan oleh kita, lihat foto-fotonya saya sangat ternyuh sekali. Ya, sangat ternyuh sekali. Mengapa demikian? Karena itu dilaksanakan itu di Lamangan Banteng yang sangat terbatas. Di kemudian Kongres Pemuda kedua itu di bioskop. Saking tidak adanya gedung yang representatif waktu itu. Nah, jika menghitung tahun 1926 ya sampai tahun 2001 sekarang ini berarti sudah berapa? Sudah 95 tahun. Sudah 95 tahun tanpa kita sadar. Apa yang diperbuat oleh generasi waktu itu adalah nilai-nilai kebangsaan. Tadi dalam Sumpah Pemuda. Ya. Pertama, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ada 3 poin. Muhammad Yamin sebenarnya merumuskan awalnya itu tidak itu. Tetapi kristalisasi dari gerakan pemuda waktu itu adalah 3 poin tadi. Mereka bersumpah. Tapi 95 tahun kemudian apa sesungguhnya sumpah Anda ya generasi emas 2045 generasi milenial terhadap bangsa dan negara ini, apa sumpah Anda? Saya kira belum ada sumpah yang dilakukan pas pemuda dan pelajar ya. Pemuda dan pelajar. Pasca ya sumpah pemuda tersebut. Apa dokumentasinya? Nggak ada. Satu hal yang ini saya sampaikan sebelum ini, apa yang dilakukan ya selama 95 tahun. Ini kalau kebetulan saya membuat slide semalaman Kang Alan, nggak apa-apa ya. Ini saya gambarkan, ini adalah foto tahun 26-28. Ini adalah Kongres Kebangsaan tahun 2021 yang temanya itu ikhtiar memperadabkan bangsa. Kontras sekali. Saya menganalisis selama 95 tahun dari 26 sampai 21 apa yang terjadi. Ini saya sampaikan data. Indonesia Global Index. Global Competitiveness Index atau GCI artinya tingkat ketersaingan bersaing Indonesia di negara yang lain itu peringkat ke-50 dari 141 negara. Harus Anda bersumpah untuk memperbaiki itu. Kedua, ya, IPM peringkat 107 dari 169 negara tahun 2020. Anda kuliah di sini dalam rangka melaksanakan sumpah Anda untuk memperbaiki bangsa. Memperbaiki IPM. Data yang ketiga, indeks korupsi peringkat ke-102 dari 180 negara tahun 2020. Kemudian talent, jika kreativitas itu adalah menjadi kreativitas Anda, data menunjukkan bahwa ranking ke-6 dari 9 negara ASEAN. Ranking ke-6 dari 9 negara ASEAN. Berarti ya seperti Thailand tuh, Malaysia masih di atas kita. Itu talent loh. Oke, kreativitas. Ya, Pak. Nah, yang terakhir Pak Kang Alan. Apa tuh, Pak? Kang Alan, yang terakhir itu jika orang Indonesia senang medsos, data menunjukkan bahwa indeks kesiapan berjejaring peringkat 80 dari 142 negara. Katanya ini revolusi Indonesia 4.0 ya. Nah, kenyataannya datanya ya
Kesiapan berjejaring bangsa Indonesia itu ranking ke-80 dari 140 negara dunia. Berarti ini masih sangat rendah sekali. Masih Pak. sangat rendah sekali. Baik masih Pak, ini Alan penasaran juga. Bagaimana justru nantinya adalah ketika industri 4.0 bahkan sekarang udah mulai 5.0. Tapi ternyata saat ini dalam sisi penerapannya juga belum siap. Nah yang Alan penasaran adalah penerapan apa yang nanti akan dilakukan oleh Universitas Al-Ghifari untuk menjawab data tadi Pak. Tapi jangan dulu dijawab Pak, ditahan dulu ya Pak ya. Dan tentunya juga untuk sahabat kreatif nanti yang di sini boleh nanya juga ya. Ya kalau misalnya nggak nanya langsung tuh Kang Alan aku lagi baru boleh di WhatsApp aja 0812 60209696. Dicatat ya, itu bukan nomor saya, kalem, nggak akan di WA. 0812 60209696. Tapi sebelum itu kita akan simak dulu sahabat kreatif, ini dia penampilan dari teman-teman mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Lain sekali anjeun teh ngulang-ngulang deui kasalahan nu sami manina teuling kanyanyari. Tega-tegana anjeun teh ngumbar-ngumbar cinta tayang puas-puasa luka-liku ngagulkeun dusta lain sabarahanan lain dagoanan asa buntu tumanggih jalan keur ka saya. Menit ieu abdi pamit narimakeun cinta nu leungit ngapungkeun rasa nu pait ka luhur langit. Abdi rela undur diri ngubur panghareupan nu suci malidkeun rasa kanyeri nenangkeun ati. Asa berat kalengkah najan abdi can boga arah abdi bulet lepas ti anjeun. Untuk yang bisa lagunya bisa nyanyi semuanya ya. Menit ieu abdi pamit narimakeun cinta nu leungit ngapungkeun rasa nu pait ka luhur langit. Abdi rela undur diri ngubur panghareupan nu suci malidkeun rasa kanyeri nenangkeun ati. Najan asa berat kalengkah najan abdi can boga arah abdi bulet lepas ti anjeun. Perubahan bangsa banyak dimulai dari gerakan pemudanya. Anak-anak muda yang gelisah berkumpul dan berusaha maju.
Orang-orang sering bilang bahwa generasi sekarang adalah generasi menunduk. Padahal tidak setiap menunduk itu berarti acuh. Selalu ada harapan yang bisa kita gantungkan ke pemuda masa kini. Kita percaya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi. Bagaimana mendekatkan yang jauh dan merekatkan yang dekat. Satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang seperti kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Suara kreativitas. Pro2 Show goes to the campus. Pro2 RRI Bandung, suara kreativitas. RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Pro2 Show goes to the campus. Sahabat kreatif masih di kampus Universitas Al-Ghifari dan tadi kita sempat menanyakan gitu ya, kita sempat tanyakan tapi kita tangguhkan sama Bapak ya. Oke, tapi sebelum dilanjutkan juga nih sahabat kreatif juga perlu tahu juga kalau RRI ini punya aplikasi namanya RRI Playgo. Jadi RRI itu bisa didengerin di mana aja kapan aja dari Sabang sampai Merauke lewat sebuah aplikasi namanya RRI Playgo dan itu bisa di-download di Play Store ataupun juga App Store. Wah, di barangkali nanti kita juga akan undang nih maksudnya mahasiswa-mahasiswi berprestasinya Universitas Al-Ghifari untuk speak up, untuk ngomong juga Pak di Pro2 RRI Bandung ini ya. Nah sebelum itu Pak, menjawab tadi Pak, sebelum menjawab bagaimana menerapkan tantangan yang berdasarkan data, makanya kenapa kita angkat lagi bagaimana membangun karakter generasi muda di era 4.0, karena memang pada nyatanya sesuai dengan data apa yang tadi disampaikan Bapak, itu juga masih penerapannya minim, dari 100 kita peringkat 80. Nah sebelum ke sana Pak, saya ingin ngobrol juga dengan BEM dari kampus Universitas Al-Ghifari, ada Kang Yudi. Baik, selamat siang Kang. Kang Yudi, sebagai ya, ketua BEM nih Kang Yudi. Siap Kang. Sebagai ketua BEM, ini punya program-program apa untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Al-Ghifari ini? Iya, tentunya kita juga di Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya di internal keorganisasian dan kita selaraskan dengan organisasi mahasiswa itu senantiasa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memang dihadirkan itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa tersebut. Kualitas seperti apa? Iya, kualitas. Di antaranya kegiatan-kegiatan sendiri yang sudah seyogianya kita selenggarakan kegiatan-kegiatan seminar nasional. Yang pertama. Yang kedua ada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang memang pada tujuannya itu lebih untuk menekankan bagaimana cara mahasiswa untuk bisa menanamkan atau mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, di antaranya pendidikan, penelitian,
dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin yang selanjutnya pun yang sudah kita laksanakan diantaranya bukan hanya di berbagai prestasi di di tingkat regional atau nasional, kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bersifat kemasyarakatan, sosial masyarakat, dan itu pun kita selenggarakan dan kerjasama dengan BEM seluruh Indonesia, kemudian dengan Kapolri dan Mabes Polri. Yang dilaksanakannya diantaranya itu vaksinasi dan yang lain-lain gitu, yang memang sudah kita laksanakan. Pun tujuannya sendiri itu untuk mengembangkan karakter, untuk mengembangkan karakter si mahasiswa tersebut supaya bisa berkarakter tiga poin menurut saya. Di antaranya ada intellectual quotient, yang kedua ada emotional quotient, yang ketiga ada spiritual quotient. Dihadirkan dalam bentuk apa untuk meningkatkan itu? Untuk pelaksanaannya sendiri berarti ya. Untuk pelaksanaan sendiri sebetulnya kita laksanakan kebetulan untuk sekarang sendiri karena masih terbatas ya, pelaksanaannya hanya online, Bang. Hanya online pun kemarin pun kita sinergiskan dan integrasikan dengan seluruh masyarakat. Dengan seluruh masyarakat dan kita kerjasama dengan kecamatan-kecamatan yang ada begitu. Oke, baik betul. Ya. Wah, ini kita sudah dengar sendiri mengenai bagaimana program-program yang dilakukan oleh Ketua BEM tentunya untuk meningkatkan kompetensi meskipun di situasi kondisi pandemik. Betul. Nah, sekarang kita kembali ke Bapak Dr. Haji Gunawan Undang MSI. Pak, untuk menjawab tadi Pak data yang tentunya sangat miris, makanya kenapa kita menghadirkan kembali penerapan karakter anak muda di 4.0 itu karena memang pada nyatanya Indonesia sendiri ini begitu sangat keteteran, sementara arus era industri 4.0 itu semakin cepat gitu Pak. Pernah menilai-nilai seperti apa Pak Dadang untuk menjawab itu? Iya, terima kasih Kang Alan. Gini, yang saya lihat itu sebenarnya perubahan sosial. Ya, komitmen mahasiswa, komitmen pelajar ya dalam menumbuhkan kembangkan semangat Patriot 1928 itu ya dalam kehidupan nyata di sini. Nah, satu hal yang mesti hemat kami yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Kang Alan tanya masalah aplikatif tadi. Dan di mana posisi generasi kami begitu kan ya. Dan yang diteruskan oleh generasi Anda. Sebagai generasi milenial. Gini, kami itu jika di nasional punya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Maka di tingkat lokal kami itu punya, dan itu melahirkan negara ya tahun 28, lahir tahun 45. Kalau kami, pengalaman kami itu punya organisasi lokal yang namanya Ikatan Mahasiswa dan Pemuda ya Kecamatan Cisewu karena kami dari Garut Selatan. Nah, kemudian di sini juga di kota ada Damas Kang Alan, Daya Mahasiswa Sunda. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi mahasiswa. Apa yang kami kerjakan tahun 89 yang lalu. Inilah Algipari yang kami dirikan. Kami dirikan Algipari ini ya, itu dari TK, SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi ada Setimik Jabar, itu adalah kolaborasi antara aktivis-aktivis mahasiswa, pemuda yang ada di kampung, yang ada di kota, dan sehingga berdirilah Universitas Algipari diantaranya. TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ini adalah salah satu bentuk spirit kami untuk mengisi semangat pemuda yang seperti tadi. Kemudian ditanya tadi bagaimana implementasinya. Implementasinya itu yang pertama, sudah barang tentu yang namanya organisasi Kang Alan, itu adalah punya visi, misi, strategi. Misi kami ada 3. Pertama keislaman, kedua kesudaan, ketiga itu wira swasta. Keislaman saya kira masuk dalam kurikulum Kang Alan. Ya kan? Kesundaan juga masuk dalam kurikulum dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, kewirausahaan kami bangga. Meskipun dari FISIP karena diberikan mata kuliah kewirausahaan, sekarang sudah ada pengusaha bawang yang sudah menjadi juara internasional. Tepuk tangan.
Ya. Ini satu kenyataan selain juga prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah disampaikan Pak Rektor tadi. Ya, ketiga misi ini adalah misi Yayasan Al-Ghifari. Kami sebagai pendiri perintis ya bersama yang lainnya juga para pendiri perintis, kami tidak mau bahwa ini adalah disia-siakan. Sebab apa? Ini adalah investasi masa depan. Ya, filosofi pendidikan, jika Anda ingin menanam yang berjangka pendek, tanamlah kacang-kacangan. 3 bulan dapat dimakan. Jika ingin menanam yang berjangka menengah, tanamlah buah-buahan. 5 tahun, 6 tahun termakan. Jika Anda ingin menanam yang berjangka panjang, tanamlah pendidikan. Begitu filosofisnya. Oke, menarik nih ya. Dan tentunya juga nih barangkali teman-teman mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari ada yang tanyakan, boleh acungkan tangannya, kemudian sebutkan nama gitu ya, jurusan apa, semester berapa. Oh udah ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali gitu ya. Boleh dibantu mungkin silakan. Untuk mikrofon, boleh maju juga ke depan. Ya, nanti sebutkan nama, kemudian jurusan dan juga semester berapa sekarang. Langsung pertanyaan ya, silakan. Baik, siap. Terima kasih. Oh berdiri, baik. Nah berdiri dulu Kang, biar kelihatan di kamera. Iya. Oke. Buat sahabat kreatif juga dan juga teman-teman nih boleh juga nanti bertanya atau WhatsApp di 0812 60 209696 ya. Baik, silahkan Kang. Baik, siap Kang. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edward Agustian. Saya semester 5 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Izin bertanya Kang, perihal 4.0 dan kita kaitkan dengan bonus demografi. Pada dasarnya bonus demografi itu akan kita hadapi di tahun 2030 sampai 2040. Memang sekarang juga kita sudah merasakan, namun puncaknya ada di 2030 sampai 2040. Nah, pertanyaan saya, memang bonus demografi itu akan kita rasakan bersama. Namun yang namanya bonus itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kenapa? Karena ketika para pemuda tidak bisa beradaptasi dengan era 4.0 bahkan era 5.0, maka ini akan terjadi pengangguran besar-besaran. Kenapa bisa? Karena para pemuda tidak bisa beradaptasi dengan tantangan dan kemauan zaman gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita agar bisa membangun sinergitas, agar bisa bersanding dengan negara-negara adidaya. Apakah negara Indonesia itu bisa atau hanya menjadi pengikut saja gitu kan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa? Oke. Boleh, silakan. Sebutkan nama ya. Kemudian jurusan apa, semester berapa, langsung pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja ke pertanyaan. Tadi Bapak Rektor sudah menyinggung bahwa pemuda itu harus dinamis ya. Nah, di era 4.0 ini banyak sekali perubahan zaman, perubahan yang dinamis gitu. Nah, jika dikaitkan dengan pemuda, bagaimana sih tantangan dan peluang untuk pemuda pada zaman sekarang? Terima kasih. Oke, sip ya. Mau dijawab dulu Pak? 2 atau 1 lagi? Oh lupa nanti, oke langsung di 2 aja dulu ya. Bagaimana nih Pak menghadapi 4.0 kemudian bonus demografi agar tentunya bisa sinergis apa bagaimanapun juga nanti bisa bersaing dengan berbagai negara lain Pak. Boleh silakan. Baik ya. Jadi kompetensi itu kan minimal 3 hal lah ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap itu ya yang harus kita pegang. Jadi kalau ada yang ingin bersaing ya di dunia internasional dimanapun pasti pengetahuannya harus bertambah luas ya. Tapi pengetahuan aja nggak cukup ya. Orang punya SIM tapi nggak bisa nyupir ya nggak ada gunanya ya. Tapi pengetahuan bagus tapi keterampilannya pun harus ditingkatkan. Ya. Pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, sikapnya pun harus ditingkatkan. Tuh ya. Jadi kuncinya 3 hal, pengetahuan, keterampilan dan sikap dari adik-adik ya. Pemuda ini harus ya mampu bersaing dengan yang lain. Tantangan kita terberat hari ini adalah masalah literasi. Tuh ya. Pertama, daya baca kita rendah. Tadi kata Pak Gunawan ya, kita hanya ranking 80. Ya. Minat baca kita tinggi, tapi baca WA. Ya.
ya. Minat baca mungkin WA paling tinggi lah di dunia ya. Tapi daya bacanya rendah ya. Begitu baca pengetahuan 10 menit sudah mulai gitu. Ya. Udah diganjel kopi, tetap kopi nggak berpengaruh ya. Tetap aja tidur. Nah ini ya. Tapi begitu baca WA semangat lagi ya. Banyak gampang kalau ingin kalau nggak bisa tidur ya baca WA sampai subuh pun kuat ya. Oke. Apalagi WA-nya dari orang yang susah dilupakan misalkan. Ya. Aduh. Ya. Oke. Baik Pak, singkat saja Pak. Cukup Pak? Kemudian tadi apa bonus demografi ya. Nah ini ya bonus demografi. Betul ya. Jadi kenapa? Karena 1 memang menit saja ya, harapan Pak, ya? hidup orang Indonesia hari ini tuh 73 tahun, adik-adik sekalian. Luar biasa. Ya. Jadi hari ini orang usia 65 masih muda. Tuh ya. Apalagi saya baru mau 50, ya 50-an, masih sangat muda berarti. Ya. Nah ini artinya apa? Kenapa bonus hidup tadi ya? Harapan hidup naik, sementara tadi ya pertumbuhan penduduk naik, pemuda kan pasti di tengah-tengah ini ya, numpuk di situ. Baik, Pak ya. Celakanya ini hanya berlangsung di desa-desa Pak Gunawan ya. Di kota belum ya. Kenapa? Ya mohon maaf ya. Hari ini orang kota ya tadi ya sesuai yang disebutkan oleh Pak Gunawan ya. Boro-boro untuk pendidikan ya. Ya untuk alhamdulillah terbantu dengan program pemerintah Melikip dan sebagainya ya. Tetapi untuk di kota rumah makin sulit. Tadi saya bilang ya, pendidikan apalagi ya, pendidikan yang berkualitas tentunya ya. Inilah yang menjadi kendala dalam bonus demografi ini, belum merata. Itu ya. Baik. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Jawabannya mungkin boleh 1 menit saja, Pak ya. Gini. Jadi kalau saya generasi saya cerita ngurek ya. Ngurek, ambil belut tuh di sawah, paling juga generasi saya dijual belut dijual berapa? 25.000 ya. Itu generasi saya. Generasi Anda, bagaimana yang dijual itu bukan ureknya, bukan belutnya. Ya, bukan belutnya. Banyak penonton di dunia yang seneng ningali video belut. Paham nggak? Teman saya sama-sama pendiri perintis Unpari, Kang, lamun akang repressing naon, Kang, saya eta ningali belut karek oge ditarik-tarik ngeangeusan 41. Ditarik deh kalek nolol, itu apa? Huluna 42. Tarik deui selebeng segede kieu 43 geus sabaraha rupiaheun. Itulah YouTuber. Saya ingin maksud saya dari pertanyaan pertama yang kedua itu, mungkinkah ya orang yang seperti tadi banyak menggunakan otak kiri? Enggak mungkin. Asah otak kanan Anda sehingga Anda menjadi orang yang kreatif, inovatif, itu maksud saya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Tentunya juga ingin nampaknya nambah ilmu terus nih ngobrol dengan narasumber-narasumber yang hebat ini. Namun waktunya sangat terbatas sekali dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Rektor, Pak dosen. Terima kasih juga untuk Ketua BEM sudah hadir pada kesempatan hari ini dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi untuk sahabat kreatif yang di rumah ataupun juga sahabat kreatif yang sudah hadir di sini. Ada sebuah ungkapan terakhir dari saya bahwa untuk mencapai tujuan itu seperti mengayuh sepeda. Harus kita terus ayuh sampai bisa sampai ke tujuan. Masih teriak di telingaku bisi cintanya betapa lembut dan mesranya. Terlena ku
Just